Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini tanggal 9 Oktober tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita sudah memasuki di minggu yang kedua di bulan Oktober. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau mencari Tuhan. Hari Minggu kesempatan buat kita. Kalau Tuhan sudah pelihara kita dari hari Senin, Bapak bisa bekerja, bisa beraktivitas. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan sekarang hari Minggu, harinya Tuhan. Harinya kita selalu beribadah kepada Tuhan. Karena tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Amin. Unlimited love of Jesus. Kasih Tuhan tak terbatas. Di dalam Mazmur 117 dan 118 dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 118 ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita hari Minggu ini, harinya sukacita. Sesuai dengan tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi ini, duka cita berubah menjadi sukacita. Itu ada kalimat itu tertulis dalam kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 32. Nanti kita baca, membuktikan bahwa di dalam Yesus keadaan yang berduka Tuhan sanggup berubah dengan sukacita. Itulah Tuhan Yesus. Yesus mati tapi sudah bangkit. Pada waktu mati, murid-murid Yesus berduka menangis. Tapi ingat janji Tuhan, pada hari ketiga aku akan bangkit. Di balik kematian ada kebangkitan. Di balik menghadapi duka cita, di dalam Yesus ada sukacita. Di balik pergumulan, di balik masalah ada mujizat. Sebab Yesus sumber segala-galanya. Oleh karena itu mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi, Ku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Dan
dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Mari kita bersukacita di hari Minggu ini, harinya Tuhan, memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, sangat baik dalam hidupku. Amin. Haleluya. God is very good. Hallelujah. God is very good. Amen. Hallelujah. God is so good. Is so good to me. Amen. Hallelujah. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya mulianya Engkau Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Sucikan sebentar mulut kami, hati kami, pikiran kami, untuk bisa membaca firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, sebab Engkau berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani, tapi hidup oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya di hari Minggu, harinya Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau, dan kami katakan, Yesusku luar biasa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allah Tuhanku Yesus. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau selalu mendengarkan suaraku dan permohonanku.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Karena ada perintah Tuhan supaya setiap harinya Tuhan kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka hari Minggu itu, kenapa orang Kristen adakan ibadah hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari di dalam Alkitab di Matius 28, itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, coba saya mau baca, hari kemenangan saudara. Maka kita bersuka cita tiap hari Minggu. Kita mau beribadah kepada Tuhan, tinggalkan perkara-perkara dunia, tinggalkan perkara yang lain, tapi kita memuji nama Tuhan. Coba kita lihat Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabat itu Sabtu ya, Jumat jam 6 sore ya. Saya karena sendiri puji Tuhan, saya sudah 60 kali ke Israel, tahu persis. Setiap jam 6 sore hari Jumat sampai besok hari Sabtunya itu Sabat ya. Setelah Sabat lewat berarti hari Sabtu malam Minggu lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah ya, hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kau berita. Ternyata Yesus bangkit saudara. Maka orang Kristen kita anak Tuhan sepakat ibadah hari Minggu karena itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya mari kita bangkit, kita memuji Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, karena di balik duka cita diganti menjadi sukacita. Mari puji Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Ester pasal yang ke-9. Puji Tuhan, kita tinggal satu pasal ya. Besok kita lanjutkan kitab Ester pasal yang ke-10. Biarpun pendek, kita puji Tuhan, kita diberikan berkat oleh Tuhan Yesus. Saya membaca kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dari hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang tertulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamanata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang tertuliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan pada hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, dan di tiap kota. Sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antar keturunan mereka. Lalu Ester sang ratu, anak Abiel, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkannya surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasveros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu dan oleh Ester sang ratu, dan seperti diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai halal berpuasa dan meratap-ratap. Ayat 32 yang terakhir, puji Tuhan. Demikianlah perintah Ester menatakan perihal Purim itu
kemudian dituliskan di dalam kitab. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 32. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima kasih kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan di hari Minggu ini. Harinya tanggal 9, bukan secara kebetulan, saudara, ya. Ini kita baca juga pasal yang ke-9, tidak secara kebetulan. Jadi saya ini bukti, saya disertai Tuhan bersama Bapak Ibu. Ternyata hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, ternyata hari Tuhan memang harus harinya sukacita. Duka cita waktu-waktu yang lalu, merasa punya pergumulan, punya tantangan. Tapi di hari Minggu ini, mari kita bersukacita, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Seperti tadi saya katakan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah bebaskan kita seperti bangsa Israel. Pada waktu berapa saja yang lalu, pada waktu Haman masih hidup, mereka dapat tekanan, Mordekai diancam mau dibunuh. Termasuk bangsa Yahudi mau dihabisi. Termasuk Ester bisa habis, saudara. Tapi karena kita punya Yesus yang hidup, kita punya Yesus yang dahsyat dan ajaib, ternyata Tuhan sanggup mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Ayub 42 ayat 2. Mari kita baca kepada firman Tuhan. Kita merasa sukacita hari ini, karena janji Tuhan duka cita menjadi sukacita. Karena ayat firman Allah memberikan kekuatan buat kita. Ayub 42 ayat 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Amin. Rancangan apa bagi saudara dan saya? Itu rancangan damai sejahtera, sukacita, rancangan penuh masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bersorak-sorai kita di dalam nama Yesus, bahwa di dalam Yesus duka cita diganti sukacita. Saya katakan masalah diganti dengan mujizat. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus. Mari kita tiap hari, setiap saat kita mau memujiakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terima kasih kepada Tuhan, karena kuasanya dan kasihnya sempurna. Biarpun kita punya masalah, punya problem, begitu mungkin ada keberatan apapun, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup duka cita diubah menjadi sukacita, asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya selalu menjadi kesangan ayat saya ini menjadi pegangan buat kita semua di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Yaitu kita merasa sukacita di dalam Yesus. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Berarti kalau di dalam Tuhan ada sukacita, bukan duka cita. Maka saya kalau mendengar ada orang Kristen, ada Tuhan yang meninggal dipanggil Tuhan, secara manusia memang kita duka cita. Tapi saya berkata selalu, secara rohani spiritual, sukacita kita. Karena apa? Karena nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Karena kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, diganti dengan sukacita. Di dunia penuh dengan duka cita. Di dalam dunia ada tangisan, ada segala macam pergumulan. Tapi di dalam Yesus ada jalan keluar, saudara. Tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami, itu sifatnya biasa. Tapi ingat, di dalam Yesus ada jalan keluar. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh karena itu mari, kita hari Minggu, kita mau mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Komitmen kita mari, seperti Ester Mordekai, setia ikut Tuhan. Berpuasa, berdoa, artinya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Pekerjaan Tuhan tuntas, saudara. Sekali Tuhan bekerja tuntas, ada kemenangan-kemenangan demi kemenangan. Haman bisa dibunuh, dipasang di tiang sulad itu. Kalau kita lihat itu,
Itu semua karena kuasa Tuhan membuktikan bahwa Yesus hidup. Demikian juga kita buang segala macam pergumulan, segala yang tidak beres. Tuhan ganti dengan kemenangan yang besar, karena Yesus itu luar biasa. Dalam Roma pasal 8 ayat 37, Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Saya mau bacakan satu ayat dalam Mazmur 35 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji Engkau, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, ya Allahku, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, duka cita menjadi sukacita. Bersorak-sorak memuji Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupmu diberkati sama Tuhan. Rumah tangga diberkati. Pekerjaan diberkati. Pelayanan diberkati. Apa yang dikerjakan diberkati. Karena Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.